Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa BCB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali serial kajian Islam kita, serial kajian adab seorang muslim sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang adab sebelum tidur. Ada 3 adab yang sudah Ustadz sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah tidur gasik ataupun tidur di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah menutup pintu, menutup wadah bejana, ataupun menutup makanan dan minuman. Yang ketiga adalah membaca zikir dan doa-doa. Pada pertemuan yang pertama yang lalu, kita sudah membahas 3 adab tersebut. Akan tetapi, kemarin tidak dijelaskan oleh saya sendiri, oleh Ustadz, apa saja zikir ataupun doa yang bisa kita baca sebelum tidur. Maka pada kali ini insya Allah kita akan menerangkan doa-doa ataupun zikir yang bisa kita lafalkan, zikir yang bisa kita baca sebelum tidur, dan insya Allah kita akan tambah beberapa adab yang lainnya. Zikir-zikir yang bisa kita baca sebelum tidur diantaranya adalah kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya 3 kul ini ya kita baca, kemudian kita tiupkan ke tangan, kemudian kita usapkan ke seluruh badan kita yang mampu kita jangkau, dimulai dari kepala, ya, kemudian wajah, kemudian badan bagian depan, dan badan-badan ataupun badan yang belakang yang mampu kita gapai dengan tangan kita, yang mampu kita usap dengan tangan kita. Itu yang disunahkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan, ya diusapkan ke seluruh tubuh, dan itu dilakukan 3 kali. Dilakukan 3 kali. Ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Kemudian doa berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dalam satu hadis yang sahih juga dikatakan bahwasannya seseorang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, ia akan dijaga dari setan. Ada kisah dahulu, ada satu sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakatnya, untuk menjaga zakat. Dan zakat ini berupa makanan. Akan tetapi, sang sahabat tadi ya yang menjaga makanan ini, makanan zakat ini, itu ternyata kecolongan ataupun makanannya itu dicuri oleh seseorang. Maka ia intai, kemudian hari demi hari, ternyata tertangkaplah pencuri tersebut. Ternyata yang mencurinya adalah sesosok setan. Maka setan ini pun mengatakan kepada sahabat tadi yang bertugas untuk menjaga zakat, kalau kita mau terjaga dari setan, maka bacalah ayat kursi. Nah, maka bacalah ayat kursi. Maka sang sahabat tadi pun mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun membenarkannya. Maksudnya adalah membenarkan perkataan setan tadi. Rasulullah bersabda, betul, setan ini berdusta, ya. Setan ini berdusta. Akan tetapi apa yang ia katakan tadi adalah suatu kebenaran, bahwasanya seseorang yang membaca ayat kursi maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan setan. Kemudian doa yang berikutnya yang bisa kita baca adalah membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini juga disunahkan karena Rasulullah ketika hendak tidur membaca doa ini. Kemudian kita membaca surat Tabarok ya ketika mau tidur. Karena dalam sebuah hadis dikatakan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min adzabil qabr. Barang siapa yang membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk setiap malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya ya dengan bacaan tadi surat Al-Mulk, dengan bacaan tadi surat Al-Mulk dari siksa kubur, dari siksa kubur. Pahala yang luar biasa.
ketika kita membaca surat Al-Mulk sebelum kita tidur. Tentunya banyak bacaan, banyak doa, banyak zikir yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Ustadz cukupkan ya beberapa doa dan zikir ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita baca sebelum tidur. Kemudian Ustadz akan menambah 2 adab lagi sebelum tidur. Adab itu adalah wudu dan berbaring ya. Wudu dan berbaring ke arah kanan. Wudu dan berbaring dengan tubuh bagian kanan ketika tidur. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ataita madja'ak fatawaddo wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' ala shikkikal aiman." Yang artinya, ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti engkau wudu ketika mau sholat. Kemudian berbaringlah dengan tubuh bagian kanan, miring ke kanan. Ini adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Adab fid Din, ya, ketika membahas tentang adab sebelum tidur, yaitu bersuci, wudu, kemudian berbaring menghadap ke kanan. Ini disunahkan. Dan bahkan Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'adnya mengatakan manfaat dari kita ketika tidur berbaring menghadap ke kanan, ya, bertumpu pada tubuh bagian kanan, itu manfaatnya diantaranya adalah baik untuk kesehatan jantung dan memudahkan seseorang untuk bangun malam. Memudahkan seorang untuk bangun malam. Meskipun ketika kita tidur ya menghadap ke kiri, berbaring bertumpu pada tubuh bagian kiri, ini juga baik bagi kesehatan, akan tetapi yang disunahkan adalah menghadap ke kanan, bertumpu pada tubuh bagian kanan. Ya, itu yang disunahkan. Dan kalau ya memulai, ketika kita memulai tidur, maka hendaknya kita mulai dengan berbaring menghadap kanan. Adapun nanti misal ketika di tengah kita tidur, kita ke arah kiri ataupun terlentang, maka itu tidak mengapa. Asal yang penting adalah jangan tidur tengkurap ya. Jangan tidur tengkurap. Ini hukumnya adalah makruh. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan tidur dengan tengkurap itu adalah cara tidurnya setan. Maka ini dimakruhkan ya. Ini dimakruhkan dalam ajaran kita ya, agama Islam. Kemudian adab yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah hendaknya ketika kita tidur itu menghibaskan tempat tidur ya. Menghibaskan tempat tidur, membersihkan tempat tidur kita ya. Kita kan tidak tahu apa yang ada di tempat tidur kita. Bisa jadi ada binatang yang berbahaya ataupun yang lainnya. Itu adalah sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika kita hendak mau tidur. Ketika kita mau tidur ya, maka lakukanlah sunnah-sunnah ini. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi ya, doa-doa dan zikir-zikir jangan sampai kita lupakan. Itu untuk menjaga kita dari makhluk-makhluk yang jahat, dari setan, atau mungkin dari sihir. Ya, kita tidak tahu ketika kita tidur maka ada orang yang jahat yang tidak suka dengan kita, mungkin melancarkan sihir-sihirnya, maka ya dengan kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa melindungi kita ketika kita tertidur ya. Maka tidurlah dalam kondisi yang suci ya. Kemudian tadi diawali dengan berbaring ke kanan ya, dibersihkan tempat tidurnya dan doa-doa tadi maka lakukanlah. Insyaallah kita akan mendapati pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.